Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang kami banggakan, bertemu kembali dengan saya Bapak Joko Sarwono dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Para mahasiswa, marilah kita lanjutkan pertemuan pekan yang lalu. Kita lanjutkan tentang paragraf atau alinea. Sekali lagi, lanjutan paragraf. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan ciri-ciri paragraf dan jenisnya, atau ciri-ciri paragraf dan jenis-jenis paragraf ditinjau dari beberapa segi. Mari kita lanjutkan dengan baik. Dalam pertemuan pekan kemarin, para mahasiswa, kita membahas pengertian paragraf. Paragraf deduktif dan induktif beserta contohnya kemarin sudah. Bagaimana Anda semua sudah membuat? Ayo, jangan lupa. Paragraf deduktif, kalimat utama di depan. Paragraf induktif, kalimat utama di belakang. Nah, itu dibuat kemarin sudah. Berarti ini kan kalimat utama, kalimat penjelas. Sudah paham toh kemarin? Lah berarti ini kan paragraf dilihat dari letak kalimat utama, nanti kita bahas ya, ulang-ulang ya biar, karena ini penting sekali. Membuat skripsi, paragraf sangat penting. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, ini harus berhubungan erat. Nah, harus berhubungan erat. Kalimat utama tadi di depan, letaknya di depan, deduktif, letaknya di belakang, induktif. Nah, pada kesempatan yang baik ini, mari akan kita bahas ciri-ciri paragraf yang baik. Satu, ayo mari. Nanti bisa dicek di buku pegangannya. Biasanya kalimat pertama menjorok ke dalam 5 ketukan atau 5 ketukan spasi. Duk, 5 tanda, kemarin sudah saya bahas, sudah saya jelaskan, sudah saya singgung. Nah, masuk 5 ketukan. Nomor 2, mempunyai kalimat utama dan kalimat penjelas. Tadi sudah, kalimat utama di depan, deduktif, di belakang induktif. Pokoknya saya ulang-ulang ini ya. 3, paragraf yang baik hanya mempunyai 1 kalimat utama. Paragraf yang baik hanya mempunyai 1 kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas yang saling menjelaskan, saling berhubungan. Nomor 4, menggunakan kata, menggunakan frase, kelompok kata, dan kalimat yang baku. Kalimatnya harus baku. Nah, kemarin sudah saya bahas ya, kita bahas, nanti dilihat ya buku pegangannya, kalimat yang baku. Nomor 5, menggunakan ejaan yang benar. Nah, coba bisa diterima. Nah, sekarang setelah ciri-ciri tadi, ayo coba kalian cocokkan dengan contoh atau pekerjaan yang sudah Anda buat. Ini paragraf saya sudah bagus atau belum? Ayo begitu. Jenis-jenis paragraf. Ayo. Berdasarkan tempat atau fungsinya. Tempat misalkan dalam karangan loh ya, dalam karangan. Paragraf dibedakan menjadi 3
bagian atau 3 macam. Buku pegangan halaman 82. Berdasarkan tempat atau fungsinya. A nomor 1 paragraf pembuka. Ini dalam karangan ya. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Namanya aja pembuka di depan sebagai pengantar bagi pembaca yang untuk sampai pada yang akan diuraikan penulis. Untuk itu para mahasiswa, paragraf pembuka harus menarik apa? Menarik minat dan perhatian pembaca. Jadi tampil di depan harus menarik. Wah, siapa itu? Ini kalimat apa? Ini pokok bahasan apa? Melihat pertama sudah tidak menarik ya mau melanjutkan ya males begitu ya. Jadi saya ulang lagi harus menarik minat dan perhatian pembaca serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca pada masalah yang akan diuraikan. Para mahasiswa, kita lanjutkan. Usahakan paragraf pembuka tidak terlalu panjang, singkat, padat, menarik, dan tidak membosankan loh. Ayo singkat, padat, menarik, tidak membosankan. Tambah 1 ini, simpatik. Dan paragraf ini juga berfungsi menjelaskan tujuan penulis dalam karangannya. Jadi secara singkat juga dimasukkan di paragraf pembuka itu ada tujuan penulis. Untuk apa, tapi secara singkat. Ya. Yang kedua atau B, paragraf penghubung. Nah, kita lihat nanti para mahasiswa bisa kalau kurang jelas bisa melihat buku pegangan kita, buku teknik atau cara-cara menulis karya ilmiah. Paragraf penghubung ini terdapat antara paragraf pembuka dan penutup. Namanya penghubung, pembuka, penutup, biasa disebut paragraf inti. Paragraf ini berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Ya. Semua inti permasalahan akan dibahas dalam paragraf ini. Ini baru teori, harus dipraktekkan nanti ya. Harus dipraktekkan. Oh, ini paragraf pembuka seperti ini, paragraf penutup, paragraf penghubung ini. Paragraf ini secara kuantitatif merupakan paragraf yang paling panjang. Kita lihat nanti. Lihat, panjang ini. Dibanding paragraf pembuka dan penutup. Uraian dalam paragraf ini antar kalimat maupun antar paragraf harus saling berhubungan. Kalimat satu dengan kalimat yang lain, paragraf satu dengan paragraf yang lain harus berhubungan. Jadi kalau dalam paragraf kohesi, kalau antara paragraf satu dengan paragraf lain namanya koherensi. Kita lanjutkan yang C, paragraf penutup. Ya, santai saja. Ya, santai saja. Yang penting para mahasiswa yang kami banggakan paham dan bisa mempraktekkan. Paragraf penutup berfungsi untuk mengakhiri karangan. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung kesimpulan dan pemantapan. Kesimpulan dan pemantapan dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf penghubung atau paragraf inti. Paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Ini berdasarkan fungsi dalam karangan.
Nah, tadi sudah berkali-kali saya jelaskan ya, berdasarkan letak. Ini secara singkat saja karena sudah familiar sekali. Berdasarkan letak atau posisi kalimat utama. Kita mengenal, masih ingat? Paragraf deduktif. Paragraf induktif. Yang C, yang 3 belum. Paragraf gabungan atau campuran, yang D atau nomor paragraf tanpa kalimat utama. Oh, seperti apa ini? Paragraf induktif sudah kita bahas. Paragraf deduktif kalimat utama berada di depan. Paragraf induktif kalimat utama berada di belakang. Paragraf campuran sekarang, paragraf gabungan, nama campuran ya. Paragraf gabungan atau campuran. Pada paragraf ini kalimat utama terletak di awal, di depan, dan di akhir dalam paragraf. Dalam hal ini para mahasiswa, kalimat terakhir berfungsi sebagai pengulangan atau sebagai penegasan dalam kalimat pertama. Kalimat yang di depan utama, yang terakhir sebagai penegas kalimat utama. Pengulangan ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas ide pokok. Artinya paragraf campuran itu tetap memiliki satu kalimat utama. Hanya kalimat utama tetap satu. Di depan diulang jadi yang terakhir itu hanya memantapkan saja, tetap kalimat utama hanya satu. Nah, di depan diulang di belakang. Lah yang D, yang nomor 4 paragraf tanpa kalimat utama. Loh, kok tidak ada kalimat utama? Ya. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, artinya pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Tersebar. Bentuk atau jenis paragraf ini biasa digunakan untuk karangan narasi. Masih ingat narasi itu karangan cerita. Atau deskripsi melukiskan. Namanya melukiskan di pantai, melukiskan suasana senja, burung camar bertebaran kian kemari. Para nelayan, para pekerja pulang ke rumahnya masing-masing. Lihatlah di sana sini para nelayan tampak gembira. Di mana kalimat itu? Senja hari lah begitu. Deskripsi karangan yang melukiskan suatu. Yang ketiga kita lanjutkan. Yang ketiga, paragraf berdasarkan isi atau fungsinya atau tujuannya. Nah, isi atau fungsinya. Nah, coba nanti dibedakan menjadi berapa coba? Ada 5, kita bisa lebih mantapnya nanti dilihat di halaman 86. Sekali lagi 86. Nomor 1 paragraf narasi. Nah, paragraf yang fungsinya tujuannya untuk menceritakan sesuatu. Menceritakan, narasikan cerita. 2 paragraf deskripsi. Paragraf yang fungsinya tujuannya melukiskan, menggambarkan sesuatu. Tadi suasana pagi hari, suasana di kampus STIE. Nah, yang ketiga eksposisi. Expo itu pameran atau menjelaskan. Karangan atau paragraf yang tujuannya menginformasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Judulnya Solo di waktu malam. Oh iya, kalau Solo di waktu malam, deskripsi. Tapi Solo terletak di Jawa Tengah.
eksposisi. Nah, yang keempat, argumentasi. Paragraf yang fungsinya memberikan alasan yang tepat dan meyakinkan. Nah, pakai data-data, fakta-fakta. Di pembaca nanti membaca paragraf, oh yakin dan mantap gitu. Yang kelima, paragraf persuasi. Persuasi itu kan ajaan, imbauan dan lain-lain. Paragraf yang fungsinya mengajak, mempengaruhi para pembacanya. Nah, untuk penjelasan lengkap, contoh-contoh yang jelas, para mahasiswa nanti bisa melihat buku pegangan, buku pegangan yang tulis oleh Bapak Dr. Rahmadi dan juga Bapak Yakub Nasuka dan buku-buku yang lain. Ya, halaman 86. Coba nanti diperhatikan, corek-corek membuat contoh. Oh, ini paragraf campuran. Ini paragraf deskripsi. Nah, sementara itu dulu, sementara itu ciri-ciri paragraf dan jenisnya. Mudah-mudahan lebih mantap. Apabila mahasiswa yang kami berikan kurang paham, bisa tanya lewat WA, grup WA yang kita miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Selamat belajar, tetap sehat dan jaga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rada awak, jadi jam ini sudah rampung.